Selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat HKBP Sidoarjo dan juga umat Tuhan yang beribadah pada hari ini Minggu 3 Mei 2020. Untuk pertama kalinya kita mengadakan ibadah streaming video secara online. Kiranya melalui ibadah ini Bapak Ibu Saudara-saudara semakin terberkati dan imannya semakin dikuatkan. Dan biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami segenap pelayan dan juga tim multimedia mengucapkan selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Majelis Jemaat HKBP Sidoarjo mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mulai ibadah Minggu pada hari ini, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Tema Minggu Jubilate pada hari ini adalah bersoraklah bagi Tuhan. Karena itu, marilah kita bersorak memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami,
agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, sehingga kami selalu mengingat bahwa kami akan bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 573 ayat 1. Hukum Taurat bagi kita pada ibadah minggu ini, yaitu titah kelima. Demikian bunyinya, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 182 ayat 2. Dengan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah kami yang maha mulia dan maha agung, kami datang bersujud ke hadapan-Mu untuk mengaku dan memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Engkau selalu memelihara dan mencukupkan apa yang kami perlukan, namun kami sering tidak mensyukurinya. Engkau selalu menuntun kami dengan firman-Mu, namun kami memilih jalan yang sesat. Engkau selalu hadir untuk menolong kami, namun kami selalu mengandalkan diri kami. Ya Tuhan, hidup kami sangat buruk dan kacau ketika dosa menguasai hidup kami. Tolonglah kami, ya Allah. Janganlah Engkau menghukum kami atas segala kelemahan kami. Engkau adalah Allah yang panjang sabar dan murah hati. Ampunilah kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah mengaku dosa secara pribadi dalam hati kita masing-masing.
janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 3. Nas epistel dalam minggu ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Mari kita baca secara responsoria. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 443 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi yang teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi yang teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Warta Jemaat di HKBP Sidoarjo, Minggu tanggal 3 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Jubilate dengan topik Bersoraklah bagi Tuhan. 2. Bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Firman Tuhan sebagai kado dari gereja untuk Bapak Ibu tertulis dalam Mazmur 71 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Demikian, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Yang ketiga, berhubung karena kita belum tahu sampai kapan tidak boleh beribadah di gereja,
dan juga untuk memperlancar operasional pelayanan gereja, maka Majelis Jemaat mengharapkan Bapak Ibu mentransfer persembahan ibadah minggu, persembahan ibadah keluarga, iuran bulanan, ucapan syukur, sitagamon, atau persembahan lainnya ke rekening Huria sebagaimana tertera dalam stensilan ibadah atau surat edaran yang dibagikan. Setelah ditransfer, harap diberitahukan kepada situa sektor masing-masing atau ke bendahara Huria dengan menyertakan slip atau bukti pengirimannya. Persembahan yang masuk ke Huria akan diwartakan setiap minggunya. Yang keempat, pelayanan sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Minggu bersamaan dengan ibadah minggu di rumah masing-masing. Khotbah sekolah minggu akan dibagikan kepada seluruh jemaat. Yang kelima, belajar CD dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 16.00 WIB melalui aplikasi Zoom atau video call WhatsApp. Yang keenam, PA Naposo dilaksanakan sekali atau 2 kali sebulan pada hari Sabtu jam 20.00 WIB dengan aplikasi Zoom. Yang ketujuh, informasi keuangan Huria bisa kita baca di Warta Jemaat stensilan yang dibagikan oleh situa sektor masing-masing. Yang kedelapan, informasi lain terkait pelayanan gereja bisa kita baca dalam surat edaran yang dibagikan oleh gereja setiap minggunya. Demikianlah Warta Jemaat pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat dan pelayanan gereja kita. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 575 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada ibadah Minggu Jubilate 3 Mei 2020 tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 hingga ayat 36. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah
beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah saya minggu lalu, saya telah menyebutkan bahwa salah satu sifat khas dari Tuhan adalah omnipresence, maha hadir. Dan sebenarnya ada dua lagi sifat khas Allah, yaitu omnipotence, maha kuasa, dan omniscience, maha mengetahui. Dari ketiga sifat khas Allah ini, kita percaya bahwa Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia bisa hadir kapanpun dan dimanapun, maha hadir. Kita juga percaya bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Dan bahkan iblis sekalipun berada di bawah kuasa Tuhan, maha kuasa. Dan kita juga meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Ia mengetahui isi hati kita dan isi pikiran kita. Ia tahu apa yang terjadi di seluruh penjuru dunia ini. Bahkan Ia tahu apa yang terjadi di luar angkasa sana. Maha tahu. Saudara-saudara yang terkasih, khotbah hari ini akan berbicara tentang ketiga sifat khas dari Allah tersebut, khususnya Allah yang maha hadir dan Allah yang maha berkuasa. Saudara-saudara, sejak zaman Eksodus dari perbudakan Mesir hingga pada zaman raja-raja Israel, Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo, orang Israel itu percaya bahwa lambang kehadiran Allah di tengah-tengah mereka adalah tabut perjanjian atau tabut Tuhan. Apa itu tabut perjanjian? Tabut perjanjian atau disebut dengan poti perpadanan adalah tabut yang diperintahkan Tuhan untuk dibuatkan oleh orang Israel. Dan itu ada di Keluaran 25. Bentuknya peti segi 4 yang terbuat dari kayu penaga berlapis emas. Ukurannya sekitar 1 kali 1 kali 1 meter. Dan di keempat sisinya dibuatkan kayu pengusung supaya ketika diperlukan bisa diusung atau dibawa oleh 4 orang. Dan di atas tabut itu dibuatkan 2 buah kerub atau malaikat yang terbuat dari emas yang saling berhadapan. Tabut ini berisi 2 loh batu, hukum Taurat, dan buli-buli berisi manna dan tongkat Harun. Orang Israel percaya bahwa tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan tabut perjanjian tersebut? Ternyata tabut perjanjian itu sudah mengalami perpindahan beberapa kali. Karena misalnya dibawa ketika akan berperang melawan musuh. Dan bahkan pernah dirampas atau dicuri oleh orang Filistin. Lalu tabut tersebut kemudian direbut kembali oleh Raja Saul, tapi kurang dirawat, lalu kemudian Raja Daud mengambilnya untuk disimpan di kota Yerusalem. Dan pada akhirnya Raja Salomo menempatkan tabut perjanjian itu di tempat yang semestinya, itu di bait Allah yang dibangunnya. Saudara-saudara, Raja Daud berhasil memindahkan dan menempatkan tabut perjanjian itu di kota Yerusalem. Dan dia sangat bersukacita. Karena apa? Karena dia dan bangsa Israel meyakini
ketika tabut perjanjian itu ada di kota Yerusalem, berarti Allah sungguh nyata hadir di tengah-tengah mereka. Hadir menguasai hidup mereka dan menolong mereka melawan segala musuh. Dan mereka percaya tabut perjanjian yang ada di tengah-tengah mereka pertanda bahwa Allah akan berpihak dan memenangkan mereka dari kuasa si jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tabut perjanjian adalah cara Allah menunjukkan kehadirannya dan penyertaannya di tengah-tengah umatnya. Namun dipercaya bahwa tabut perjanjian tadi sudah tidak ada lagi semenjak kota Yerusalem diruntuhkan atau 1 abad sebelum Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita sekarang? Bagi orang Kristen, tabut yang kita percayai bukan lagi pada benda mati, seperti yang saya uraikan tadi, tapi tabut yang kita percayai yaitu sesuatu yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah wujud dari kehadiran Allah yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kini Allah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, seperti tabut dalam perjanjian lama tadi. Namun Ia sendiri datang menyertai kita dalam rupa seorang manusia. Itu sebabnya dikatakan Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita, Dia benar-benar nyata hadir di tengah-tengah hidup kita. Dan Yesus adalah Allah yang hidup, yang membawa keselamatan, yang membawa pertolongan, yang membawa kemenangan dari kuasa dosa untuk kita. Yesus pernah berkata bahwa kita tidak lagi atau tidak perlu lagi menyembah Allah di gunung ini atau di gunung itu. Namun baiklah kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, sebab Allah adalah roh. Artinya tabut perjanjian bagi orang percaya, bagi orang Kristen, tidak lagi tabut perjanjian yang saya sebutkan tadi, persegi 4, benda mati, di dalamnya ada hukum Taurat dan lain sebagainya. Dan di dalam Yesus kita sungguh-sungguh melihat Allah itu benar-benar hadir, omnipresent. Allah itu benar-benar berkuasa, omnipotens. Dan Allah itu benar-benar mengetahui apa yang ada, apa yang terjadi dalam hidup kita, omniscience. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur bahwa Allah sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah hidup kita melalui diri Yesus Kristus. Penjelmaan Allah dalam diri anak manusia mempertegas bahwa Allah peduli dan setia terhadap kita. Yohanes 1 ayat 14 berkata, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bukankah ini yang menjadi jaminan bagi kita, bagi saya dan bagi saudara-saudara, bahwa sampai kapanpun Allah akan setia menyertai kita? Saudara-saudara, yakinlah bahwa dalam diri Yesus yang kita percayai, Ia turut merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Ia menangis di saat kita menangis. Ia meratap di saat kita meratap. Ia turut menderita bersama kita. Ia maha hadir, maha tahu dan maha kuasa atas hidup dan pergumulan kita. Dan inilah kekuatan kita. Inilah yang menjamin hidup kita ketika kekhawatiran, kecemasan, ketakutan sedang melanda hidup kita saat ini. Dan kita percaya Bapak Ibu saudara-saudara, Allah itu tidak jauh. Allah itu tidak berada di suatu tempat yang sulit ditempuh, tapi Allah itu ada di tengah-tengah kita, hadir bersama kita, merasakan apa yang kita rasakan. Dia bersolidaritas dengan kita, dengan segala perjuangan, dengan segala pergumulan dan segala penderitaan yang kita hadapi. Ada Tuhan yang hadir menyertai dan memampukan kita, dan kita yakin Dia yang akan memenangkan kita menghadapi pertarungan hidup ini.
yang sedang melanda kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, sebagaimana Raja Daud dengan tabut perjanjian yang berhasil dia pindahkan ke kota Yerusalem, dia percaya dan umat Israel percaya Allah telah hadir di dalam hidup mereka, di tengah-tengah mereka yang akan berkuasa, dan karena Allah itu akan menjadi raja atas hidup mereka. Dan kita juga percaya dalam diri Yesus, Allah hadir di tengah-tengah kita, hadir untuk menguatkan, hadir untuk menolong, hadir untuk menghibur kita, dan hadir untuk menyelamatkan hidup kita. Itu sebabnya kita bersorak di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu telah menyapa kami. Raja Daud bersukacita karena telah berhasil memindahkan tabut perjanjian sebagai lambang kehadiran Tuhan di dalam hidup bangsa Israel. Bahwa Engkau telah hadir menyertai mereka, bahwa Engkau telah hadir berkuasa dan menjadi raja atas hidup mereka melalui tabut perjanjian tersebut. Itu sebabnya Raja Daud dan bangsa Israel bersukacita, bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan, sebab penolong yang akan menolong mereka telah tiba, yaitu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir, dan Allah yang Maha Tahu. Dan bagi orang percaya, kami tidak lagi mempercayai soal tabut perjanjian seperti di perjanjian lama, tapi Engkau telah memperbaharui bahwa kehadiran Allah, yaitu dalam diri Yesus yang hidup, itulah tabut perjanjian yang baru. Melalui Yesus, Allah sungguh-sungguh hadir di dalam hidup kami, sungguh dekat dengan persoalan yang kami hadapi, sungguh dekat dengan penderitaan yang kami rasakan. Engkau hadir menjamah kami, Engkau hadir di sisi kami untuk melalui berbagai persoalan hidup. Secara khusus, karena adanya wabah COVID-19 ini, batin kami, jiwa kami rasanya begitu remuk, begitu penat dan begitu sesak. Ya Tuhan, firman-Mu telah menguatkan dan menyadarkan kami bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, bahwa Tuhan tidak jauh dari kami. Engkau sungguh dekat dalam diri Yesus Kristus yang kami percayai, bahwa Engkau telah menjelma dalam diri seorang hamba, turut merasakan apa yang kami rasakan, menangis bersama kami, menderita bersama kami, dan terutama mati untuk kami dan memberikan kehidupan dan kemenangan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bersama Tuhan yang berkuasa, yang hadir bersama kami, yang mengetahui segala sesuatu, termasuk wabah COVID-19 ini, Tuhan ingin berkarya dan menunjukkan mujizat-Mu, dan agar kami menyadari bahwa Tuhan akan berkuasa dan menjadi raja atas segala raja, atas segala kuasa yang di dunia ini. Itulah yang kami percayai. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarlah kami untuk bersorak-sorai, memuliakan nama-Mu, karena Tuhan telah nyata hadir di dalam hidup kami, hadir di dalam perjuangan kami, hadir di dalam air mata kami, hadir di dalam doa, hadir di dalam keluarga dan pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Marilah menyerahkan persembahan kita sebagai rasa syukur kepada Tuhan sambil bernyanyi dari buku ND nomor 435 ayat 1. Saya
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.